Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan kita pada hari ini sebagai doa pembuka kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berlindung, dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku, oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, sudilah membebaskan daku ya Tuhan Allah yang setia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan, aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 6 ayat 30-35. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang Engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Ada pertanyaan di sana tentang roti dari surga.
siapa yang memberi makan roti dari surga kepada leluhur umat Israel? Yesus baru saja mengundang orang banyak untuk percaya kepadanya, sehingga mereka pun dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Allah. Sebagai tanggapan, orang banyak justru meminta Yesus untuk membuat tanda bagi mereka, dan permintaan tanda itu merujuk pada kitab Keluaran bab 16 ayat 4 dan kitab Mazmur bab 78 ayat 24. Kitab Keluaran kita baca, di sana dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak? Sedangkan dalam kitab Mazmur, kita bisa membaca dari ayat 23, Mazmur 78 dikatakan, maka Tuhan Allah memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Tuhan Allah mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebelumnya ketika Yesus melipat gandakan roti untuk memberi makan 5.000 orang, orang banyak sudah bertanya-tanya, apakah Yesus adalah Nabi Musa? Dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 14. Di sini mereka menyiratkan bahwa Musalah yang memberikan roti dari surga kepada leluhur mereka, dan kemudian mereka menantang Yesus agar terus menyediakan roti bagi mereka, sama seperti leluhur mereka yang bertahan selama puluhan tahun di padang gurun karena roti dari surga itu. Mereka menyangka bahwa Musa lah yang memberikan roti itu. Lalu mereka juga berpikir, kalau Yesus memang Musa yang baru, pasti Yesus bisa melakukannya untuk mereka. Tetapi ketika Musa melakukannya 40 tahun lamanya di padang gurun, apakah Yesus juga memberikan tanda itu untuk mereka, sehingga mereka tidak perlu bersusah payah, mereka mendapatkan rezeki setiap hari? Jika Yesus benar-benar Nabi Musa, maka ia harus menyediakan roti itu seperti yang dilakukan oleh Musa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, disinilah kemudian Tuhan kita Yesus Kristus membimbing orang banyak itu. Tuhan kita Yesus Kristus mengoreksi mereka. Maka Tuhan bersabda, bukan Musa yang memberikan roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Dan kali ini merujuk pada roti yang benar yang diberikan oleh Bapa sebagai roti yang sejati. Yesus lalu memberikan beberapa kontras antara roti yang disediakan berabad-abad yang lalu dalam kisah keluaran umat Israel dari Mesir menuju tanah terjanji, dengan roti yang baru sebagai roti sejati.
Pertama, roti baru adalah roti sejati, dan roti itu akan lebih unggul dibandingkan dengan roti yang lama yang disebut mana di padang gurun. Mana yang lama baik untuk menopang seseorang selama sehari, tetapi mana itu tidak menopang mereka seumur hidup, bahkan dalam keabadian. Tuhan kita Yesus Kristus kemudian menyatakan roti yang baru, ini bagian yang kedua sebagai kontras, adalah roti yang sejati, yang bukan hanya ditujukan untuk orang Israel, tetapi untuk seluruh dunia. Seperti halnya mana hanya bagi bangsa Israel, roti yang lama itu selesai. Kini hadir roti yang baru yang ditujukan untuk semua orang, dan itulah roti hidup. Dari sinilah kita bisa memahami mengapa rumusan kata-kata konsekrasi yang mengulangi kata-kata penyerahan Yesus atas tubuhnya sendiri sebagai roti hidup yang diberikan kepada semua orang tanpa diskriminasi. Karena roti hidup ini bukan roti yang lama yang hanya untuk orang Israel, tetapi roti hidup yang ditujukan untuk semua orang, tidak hanya memberi makanan yang mengenyangkan sehari dan dalam waktu yang terbatas, melainkan sebagai makanan yang memberikan kehidupan abadi selama-lamanya. Syaratnya adalah percaya kepada Yesus. Dan iman kepercayaan akan Tuhan kita Yesus Kristus itulah yang membuat kita mengimani roti Ekaristi, yakni roti hidup, roti yang sejati yang dianugerahkan oleh Kristus kepada kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika orang banyak meminta Yesus memberikan mereka roti ini senantiasa, mereka memintanya untuk melampaui mujizat mana roti lama selama 40 tahun di padang gurun. Namun Tuhan kita Yesus Kristus dalam menanggapi permintaan ini justru mengundang orang banyak itu memiliki iman, dan kedalaman iman akan Kristus itulah yang akan membuat mereka hidup. Karena roti yang diberikan bukan hanya roti duniawi, melainkan roti surgawi. Inilah yang kita imani bersama Gereja Katolik Roma. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1076 dikatakan, karunia Roh Kudus mengantar masuk era baru dalam penyelenggaraan misteri era gereja. Di dalamnya Tuhan kita Yesus Kristus menampakkan diri, menghadirkan dirinya, dan mengkomunikasikan karya keselamatannya melalui gereja sampai Ia datang kembali. Di era gereja ini, Kristus sekarang hidup dan bertindak di dalam dan bersama gerejanya dengan cara yang baru, yang sesuai dengan era yang baru ini. Misteri Paskah dalam perayaan liturgi sakramental gereja. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, syukur pada Allah atas roti hidup yang sudah senantiasa dianugerahkan kepada kita dalam era yang baru,
melalui gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kita menerima melalui perayaan sakramen Ekaristi. Itulah roti hidup yang dianugerahkan kepada kita. Mari dengan penuh syukur kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan Allah kita, agar layak dan pantas ambil bagian di dalam karya keselamatannya. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.